Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Setelah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya terbebas dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam harus segera ke tempat yang dijanjikan. Tempat yang dijanjikan oleh Allah akan diberi wahyu. Akan diberi wahyu. Dan Sayyidina Musa alaihissalam melakukan perjalanannya orang yang tentu lebih rindu dibanding umatnya, sehingga jalannya lebih cepat. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, kaum yang ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian Nabi Musa bersama rombongan pilihan daripada orang-orang pilihan pembesar-pembesar dari kaumnya, yang dikatakan lebih dari 6.000 yang ditinggalkan, 600.000. Kemudian dibawa oleh Sayyidina Musa 70 orang. Dan di antara 70 orang ini berjalan mula-mula dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Hanya langkah Sayyidina Musa lebih cepat sehingga mereka tertinggal. Lalu Sayyidina Musa sampai lebih dulu dari mereka. Sehingga inilah firman yang menceritakan kisah itu, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menjadikan engkau terburu-buru mendahului mereka, wahai Musa? Tidak datang bersama. Qala ulai ala athari. Mereka menyusul dekat denganku. Mereka akan segera menyusul, ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku lebih dulu karena aku mengharap ridhomu. Mengharap ridhomu. Ada beberapa yang difahami oleh para ulama ahli tafsir tentang terburu-burunya Sayyidina Musa, yaitu terburu-buru kebaikan karena akan ada pesan, akan ada perintah, akan ada tugas dari Allah. Maka Sayyidina Musa berjalan lebih cepat dengan yang lainnya, dibanding yang lainnya. Kemudian juga Sayyidina Musa ini, karena ini pesan ini adalah bentuk kewajiban-kewajiban, maka Sayyidina Musa ingin datang terlebih dahulu mendapatkan pesan dari Allah, manhaj, cara beragama, wahyu. Sayyidina Musa ingin mengamalkan terlebih dahulu. Dan ini sebetulnya juga bisa dicontoh bahwasanya seorang pemimpin ini, jika ada satu beban, wajiban itu memulai terlebih dahulu. Kalau ada tugas bersama itu adalah ia mencoba terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau harus disampaikan kepada umatnya, kaumnya, dengan mudah aku sudah mencobanya, dan inilah. Maka itu sesuai dengan yang disabdakan Nabi, kalau ingin mengajak kepada kebaikan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara mengajak orang, akan tetapi kita tidak pernah memberikan contoh. Itu Sayyidina Musa alaihissalam. Dan juga nanti pada akhirnya Nabi akhir zaman, baginda Nabi SAW, dalam jangankan urusan wahyu, urusan syariat agama tentang ibadah, urusan kebiasaan pun dalam hidup bersama sahabat-sahabatnya, Nabi pun selalu memberikan contoh. Memberikan contoh. Jadi memberi contoh ini adalah punya kekuatan yang luar biasa untuk diikuti dan dikukuhkan di dalam Al-Quran. Dalam diri Nabi ada uswatun hasanah, suri toladan. Dan begitulah utusan Allah. Jadi Sayyidina Musa ini, karena ini tahu pesan ini adalah ada kewajiban-kewajiban di dalamnya, maka Sayyidina Musa datang lebih dulu. Dan tentunya
ada niat tersembunyi di dalam hati Sayyidina Musa adalah karena ini adalah janji dengan Allah, tidak ingin terlambat, dan dia ingin tepat waktu dan ingin mendapatkan keridhaan. Aku buru-buru karena aku ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kemudian setelah itu Allah memberikan tahu, ada wahyu yang diberikan kepada Sayyidina Musa yang disebutkan dalam kisah yang lain, yang isinya bahwasanya kaum Nabi Musa yang ditinggal ternyata berubah, imannya berubah, karena ditinggal tidak lama tapi ternyata begitu cepatnya berubah. Mereka telah menyembah sapi kecil emas, sapi emas yang dibentuk patung emas, sapi yang dibuat oleh seseorang yang bernama Musa As-Samiri. Jadi, dan waktu itu di dalam kepergian Sayyidina Musa sudah berpesan kepada umatnya agar mengikuti Harun, Nabi Harun sebagai wakil Nabi Musa untuk mengayomi mereka, sehingga bisa kemudian pergi dan ternyata dapat berita dari Allah bahwa mereka telah berubah. Kemudian Sayyidina Musa bergegas untuk kembali menemui mereka, dan di saat Sayyidina Musa menemui mereka tentu marah, menegur mereka, mengingatkan mereka. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum Samiri. Ini yang diberitakan oleh Allah kepada Sayyidina Musa, wahyu bahwasanya fa inna qad fatanna qaumak, wahai Musa, kami telah menguji kaummu dengan ujian. Ternyata mereka gagal ujian. Jadi dengan kepergianmu kemudian ada godaan-godaan yang datang, dikirim oleh Allah. Musa Rasul pergi, Musa Samiri datang. Ada Musa As-Samiri di sana. Wa adallahum Samiri, dan telah menjadikan sesat Musa As-Samiri. Musa As-Samiri telah menjadikan mereka sesat. Dan kisahnya adalah ini, Sayyidina Musa akhirnya mendengar berita itu langsung pulang. Setelah mendapatkan manhaj atau mendapatkan wahyu, pesan-pesan dari Allah, lalu mendapatkan berita bahwasanya kaumnya berubah menjadi menyembah patung sapi dari emas, dan terjerumus dengan ajakan Musa As-Samiri. Faraja'a Musa, kemudian kembalilah. Jadi Musa itu ada dua, sampai ada dikatakan Musa alladzi rabbahu Jibril kafir. Jadi Musa Samiri ini adalah diceritakan orang yang ditinggal oleh orang tuanya, tidak ada yang merawatnya, kemudian Allah izinkan kepada malaikat Jibril untuk merawatnya hingga menjadi besar, sehingga ini adalah termasuk kekhususan cara Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya orang di bawah didikan sesuatu yang sangat baik pun bisa menjadi tidak benar. Sebaliknya nanti Musa yang hidup di bawah naungan Fir'aun pun ternyata menjadi seorang utusan. Ini pendidikan bagi siapapun, biarpun anaknya kiai, tidak boleh mentang-mentang. Jangan-jangan ada kekotoran di dalam hati, lalu bisa menjadi orang yang jauh dari kebenaran dan kemuliaan. Begitu sebaliknya, kalau ada orang, anaknya orang tidak baik, mungkin bapaknya pencoleng, banyak pemabuk, penjudi, perampok, ketahuilah, biarpun dididik oleh seorang perampok, tapi kalau hatinya rindu kepada Allah, hatinya baik, bisa saja itu nanti mendapatkan pertolongan dari Allah. Kisah Sayyidina Musa di bawah naungan Fir'aun ternyata menjadi seorang utusan. Maka dari itu jangan
sombong dengan nasab, dengan keluarga, atau dengan pendidikan, dengan berguru. Mentang-mentang gurunya baik tapi hatinya sombong, dia tidak bisa baik nanti. Mentang-mentang gurunya orang hebat atau orang tuanya orang hebat, kalau dia sombong, dia punya nasab hebat, dia sombong, akan runtuh dia. Dan juga banyak kisah-kisah Nabi itu dihadirkan sebagai pelajaran bagi kita, agar siapapun dari kita tidak sombong dengan kebaikan yang Allah berikan melalui orang di kiri kanannya, ayahnya, keluarganya, dan sebagainya. Dan juga tidak terpuruk di saat ada orang hidup di tengah-tengah ketidakbaikan. Nabi Nuh pun punya anak yang jauh, yang meleset, padahal dididik oleh Nabi Nuh. Makanya jangan sampai ada di antara kita punya kesombongan, biarpun anaknya itu anaknya Nabi menjadi bisa sesat. Apalagi anak seorang kiai jika dididik dengan kesombongan. Ya, Nabi Nuh dididik dengan serius, tapi dibuat seperti itu tentunya agar kita semuanya ini waspada. Bisa saja kepleset ya, kalau tidak hati-hati. Begitu sebaliknya, ada yang hidup di bawah naungan orang jahat tapi ternyata dipilih oleh Allah. Maka siapapun hari ini yang punya bapak tidak baik, punya ibu tidak baik, punya keluarga tidak baik, Anda pun bisa menjadi seorang kekasih Allah, bisa menjadi seorang waliullah, seorang ulama besar, dan seterusnya. Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru, ternyata Musa Samir yang dirawat oleh Jibril itu menjadi kafir dan menjadikan orang sesat. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursalu, adapun Musa yang dididik oleh Fir'aun ternyata menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a Musa, kemudian Musa kembali. Faraja'a Musa ila qaumihi, kembali kepada kaumnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa umat dia berubah. Sayyidina Musa bergegas pulang ke kaumnya, ghadbana asifa, dengan kesedihan yang dalam, dengan amarah. Qala ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, bukankah Allah telah menjanjikan untuk kalian janji yang indah, akan menurunkan peraturan yang menjadikan hidup kalian bagus, kemudian nanti kelak akan menjadi sebab kebahagiaan di akhirat. Bukankah itu janji yang luar biasa? Afatala alaikumul ahdu, apakah karena sudah terlalu lama aku tinggal, padahal juga tidak lama-lama, karena Sayyidina Musa hanya beberapa waktu saja, sampai dikatakan berapa puluh, 30 plus 10 hari sampai mendapatkan pesan wahyu itu. Amaratum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau memang kalian itu termasuk mengharapkan hukuman dari Allah, ingin mendapatkan murka dari Allah. Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian melanggar janji kepadaku, janji untuk patuh, janji untuk menjalankan syariat, janji untuk kuat dengan keimanan. Nah, kenapa kok malah keluar dari iman, malah menyembah sesuatu yang menjadikan sebab Allah murka, menyembah sapi atau patung sapi dari emas, ijil. Qalu ma akhlafna mau'idaka bi malkina. Ada malki, ada milki, ada malkun, milkun, mulkun. Ada kata milkun, malkun, mulkun dari asal kata yang sama, tetapi maknanya beda. Sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya malkun, milkun, wa mulkun. Akan tapi sebagian lagi mencoba menjelaskan perbedaan. Kalau milkun atau malkun ini malkina, malkun ini memiliki dirinya sendiri. Kalau milkun memiliki sesuatu untuk dirinya, kalau mulkun mencakup dirinya dan yang lainnya. Kalau malki diri, kalau milki sesuatu, barang ini aku miliki. Kalau mulk lebih luas lagi. Sehingga bimalkina di sini adalah ini di luar kemampuanku sendiri. Aku tidak bisa memiliki. Maksudnya ini adalah di luar kemampuanku. Laisa bimalkina. Ini di luar kemampuanku. Di luar kemampuanku.
Walakinna, akan tapi kami humilna auzaron, kami telah membawa beban-beban min zinatil qaumi, dari emas perhiasan-perhiasan kaum. Faqadhafnaha, kemudian kami lemparkan, kami letakkan, kami lentarkan. Dalam keterangan lain di api. Fakadzalika, kemudian menjadilah setelah itu emas dipanasin, dibakar, akhirnya membentuk menjadi seekor sapi. Fakadzalika al-Qasamiri, begitulah yang diajarkan atau disampaikan oleh As-Samiri, yang dilakukan oleh Samiri. Jadi ini petunjuk daripada Al-Qa'i. Jadi Al-Qasamiri, jadi Samiri yang menyuruh melemparkan perhiasan. Jadi gini kisahnya, mereka itu telah meminjam perhiasan sebelum pergi, meminjam perhiasan orang-orang Mesir. Jadi meminjam perhiasan yang cukup banyak. Kemudian ketemu dengan Musa As-Samiri ini, karena itu dianggap berat dan sebagainya, dan itu adalah dosa karena tujuannya ingin berkhianat, ingin dibawa lari. Sehingga pakai kalimat auzaron adalah emas yang dibawa dengan cara tidak benar. Sehingga auzaron sebagian ahli tafsir maknanya ini ada auzaron itu bisa saja beban, sehingga dosa itu beban di pundak kita yang akan kita tanggung nanti. Auzar dikatakan wizir itu dosa itu karena ada beban. Tapi di sini justru kebalikannya, ini bukan dosa yang dibahas tentang barang emas, tapi kenapa disebut auzar? Karena itu emas haram. Itu barang haram yang dibawanya. Ya, barang haram yang dibawanya. Kemudian kata Musa Samiri, sudahlah, jangan dibawa karena itu adalah barang kotor. Ayo letakkan ke api. Kemudian setelah itu dibentuk menjadi bentuk sapi emas. Fa akhraja lahum ijlan jasada. Kemudian Musa Samiri mengeluarkan emas yang dikumpulkan tadi menjadi bentuk daripada sapi kecil, lahu khuwarun, yang ternyata itu bisa bersuara. Suaranya itu mungkin karena desain dengan satu desain, kemudian kalau ada angin bertiup lalu mengeluarkan suara. Akan tapi disebutkan di situ riwayat bisa bersuara karena Musa As-Samiri itu telah mengambil tanah bekas injakan kudanya Jibril itu, letakkan di mulutnya, sehingga menjadi sebab di mulut sapi, patung sapi, sehingga menjadi sebab patung sapi tersebut bisa mengeluarkan suara. Intinya dari sapi itu keluar suara. Waqalu, kemudian Musa As-Samiri berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Wa nasiya, ini Tuhannya Musa juga. Musa itu lupa mau ngasih tahu ke kalian, sekarang aku kasih tahu. Nah, dan ini begitu mudahnya mereka itu untuk kebawa kepada kesyirikan, ya, kepada menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itu memang karena sebetulnya mereka tuh memang watak menyekutukannya sudah ada, bahkan watak menyekutukan, bakat menyekutukan, sehingga sebetulnya pengen menyekutukan Allah itu sudah pernah terjadi sebelumnya dan sebelumnya. Bahkan awal pertama kali mereka selamat daripada laut, bisa nyebrang laut, kemudian di situ melewati satu kaum nyembah berhala. Lah kok mereka minta kepada Nabi Musa, disebutkan dalam ayat lain kalau tidak salah surat Al-A'raf yang bunyinya, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, wahai Musa, mereka kok punya Tuhan yang disembah, dikelilingi dan sebagainya. Tolong buat apa? Buatkan untuk kita ini Tuhan seperti mereka punya Tuhan aja. Nah ini kan ya diingatkan, itu bukan begitu. Tuhan Allah adalah Allah yang menciptakan kalian, memberikan kalian nikmat, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian nanti. Jadi membakat model-model bakal syirik itu sudah ada pada mereka, sehingga dalam waktu yang singkat dengan Musa As-Samiri sudah terbawa. Jadi pernah minta suruh membuatkan Tuhan, ini bagaimana?
Sudah percaya dengan Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, gara-gara ngelihat orang menyembah berhala-berhala, mengelilingi berhala, ramai mengelilingi berhala, dia pengen ij'al lana ilahan, ya ij'al lana ilahan, buat ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan seperti kamalahum alihah, seperti mereka punya Tuhan-Tuhan banyak, ya. Akhirnya di saat Musa As-Samiri membuat seperti ini, ya, kayak apalagi dikatakan ini adalah Tuhannya Musa juga, terpesona mereka dan tertipu mereka. Akhirnya mereka menyembah patung sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Kemudian Sayyidina Musa menjelaskan, kok kamu percaya itu bagaimana? Bagaimana imanmu? Apakah afala yarona, mereka tidak bisa melihat? Alla yarji ilaihim qawlan wa la yamliku lahum. Allah menjelaskan bahwasanya beginilah, orang ini tidak mau berpikir. Afala yaron, apakah mereka tidak berpikir, melihat dengan pikirannya, merenung. Alla yarji ilaihim qawlan, mungkin tidak bisa menjawab, tidak bisa membalas dengan omongan, diajak ngomong nggak mengerti. Wala yamliku lahum dharra wala daf'a, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menjauhkan dari bahaya. Loh, kok disembah? Nah, ini adalah kisah tentang kaum Nabi Musa yang pada akhirnya juga keluar daripada petunjuk Nabi Musa karena tertipu dengan Musa As-Samiri, yaitu Musa yang dirawat Jibril, yang kemudian mereka akhirnya bertemu dan kembali dengan Nabi Musa, dan Musa marah dengan mereka, sampai nanti kisahnya masih akan panjang, kisahnya masih ada lagi bagaimana juga amarah Sayyidina Musa alaihissalam yang juga tidak kepada umatnya, ternyata juga kepada Nabi Harun yang saat itu menjadi wakil Nabi Musa, dan seterusnya. Insya Allah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.